Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Solehudin, guru PAI SD Negeri Gunung Endut, Kecamatan Kalapanunggal, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Akan mencoba mempresentasikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan pertama dari modul 1.1 adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, maupun kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing, yang pada akhirnya tujuan pendidikan itu adalah tercapainya keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan berikutnya adalah berkaitan dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, seorang pendidik harus senantiasa membawa kebaikan dan menunjukkan perilaku yang baik, senantiasa memberikan keteladanan dan menularkan budaya baik kepada lingkungan di mana ia tinggal, baik kepada siswa maupun warga sekolah lainnya. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, yang bermakna di tengah harus bisa membangun dan membangkitkan semangat untuk senantiasa menumbuhkan budaya baik dan karya nyata demi kemajuan negara dan bangsa. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik, termasuk pendidikan, harus menjadi tenaga pendorong supaya menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, jiwa-jiwa yang berhasil meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kesimpulan berikutnya berkaitan dengan peran pendidik diibaratkan seorang petani, bertugas merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Tetapi tentu saja kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari kita sebagai guru agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan refleksi dengan cara menjawab 3 pertanyaan sebagai pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya selalu berpikir jika murid itu adalah objek yang bisa kita bentuk sesuai keinginan kita. Kemudian saya juga selalu mendominasi pembelajaran, berceramah, dan lain sebagainya, sementara siswa hanya mendengarkan. Selain itu, saya juga selalu memaksa semua siswa untuk dapat menguasai materi tanpa melihat kodrat yang mereka miliki.
Intinya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa diri saya sebagai Superman dan menganggap bahwa pembelajaran adalah milik saya. Selanjutnya, pertanyaan kedua sebagai pemantik refleksi, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya akan senantiasa menjadikan murid sebagai subjek dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, saya akan melakukan identifikasi karakteristik, minat, dan bakat, serta menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga sebagai pemantik refleksi, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu saja, saya akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Demikian presentasi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mari kita bersama-sama menghamba pada murid, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salam dan bahagia.